Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nurliani SPDI. Saya adalah guru agama Islam di SDN 066 Seposorik, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Sekaligus saya mahasiswi PPG dalam jabatan tertentu tahun 2025 batch 4 dengan NIM 270302552556 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 066 Seposorik di kelas 4 dengan materi teladan mulia Asmaul Husna. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mari maju dulu ke depan kelas, ketuanya untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Silahkan duduk kembali. Terima kasih ya buat ketua kelas kita. Lanjut, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak kami kelas 4. Muhammad Kean, Ahmad Rifki, Nabil Sakban. Kita doakan teman kita yang tidak masuk kelas supaya cepat sembuh agar bisa kembali belajar. Lanjut, Alifa Aulia, Dina Sakila, Haira Kalita, Ahmad Bilal, Muhammad Nizam, Muhammad Gipari Al-Farisi, Rizky Yafardana, Lisa Nafisifa, Sakina Putri, Katir Anwar Mardia, Muhammad Nasril, Miratul Hasanah, dan yang terakhir Nur Aziza. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, supaya berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional untuk semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu,
Silakan duduk kembali. Lanjut. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lewat mengenai surah Al-Fil? Coba dibaca kembali untuk mengingatkan kan, biar tidak lupa. Ayo nah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam. Kuat nak kuat. Nah, udah. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai Asmaul Husna. Ibu jelaskan dulu sebelum kita jelaskan apa itu arti Asmaul Husna, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengenal makna Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min secara jelas dan lengkap. Yang kedua, mengenal nilai akhlak sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min secara jelas dan lengkap. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Dah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Di dalam Al-Quran, Asmaul Husna berjumlah 99. Tetapi yang kita pelajari hanya 5 di kelas 4, yaitu apa saja nak? Ada Al-Malik, artinya apa artinya? Al-Malik artinya Maharaja, Al-Aziz artinya. Yang ketiga, Al-Quddus artinya Maha Suci. Yang keempat, As-Salam artinya Maha Sejahtera. Dan yang kelima, Al-Mu'min artinya Maha Pemberi keamanan. Dan ibu akan jelaskan satu persatu makna dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maharaja atau penguasa segala sesuatu. Maksudnya di sini penguasa segala yang ada baik di dunia maupun di bumi ataupun segala alam semesta ini yang menciptakannya hanya Allah. Baik itu pun makhluk hidup ataupun benda-benda yang lainnya, semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Allah mengatur hidup baik mati ataupun hidup seseorang, yang mengatur hanya Allah. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita misalnya mendapat rezeki. Itu kita tidak ketahui, hanya Allah. Kadang manusia itu kadang baru lahir pun bisa meninggal.
baru lahir kan, baru manusia juga akan makan, mencari rezeki. Dengan cara apa nak? Dengan cara bekerja sambil berdoa. Kalau kita hanya bermalas-malasan ataupun diam saja di rumah, rezeki itu tidak akan datang sendiri. Ingat nak, kalau kita mau berusaha, insya Allah Allah pun akan memberi kita rezeki. Inna ma'al usri usro. Sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Makanya kita berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh rezeki yang berlimpah. Lanjut ya, Allah juga kekuasaannya mutlak atau nyata, tidak butuh bantuan siapapun. Allah berdiri sendiri. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk lainnya. Berbeda dengan kita sebagai manusia kan. Kalau manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya pada saat kita dalam kandungan pun kita membutuhkan bantuan orang lain. Dari mana? Dari seorang ibu kan. Dari seorang ibulah di dalam kandungan kamu memperoleh makanan. Sesudah kamu lahir, kamu tidak bisa mengambil ataupun mau pergi kemana tanpa bantuan orang tua. Makanya sewaktu kita kecil, kalau kita haus atau lapar, kita dengan tangisan. Itu adalah tandanya berarti anak kita sedang lapar. Itu di pikiran orang tua kita kan. Lanjut nah ya, teladannya untuk meladani sifat Al-Malik Maharaja, teladaninya dengan cara belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab ini contohnya apa nak? Misalnya kalau kita sebagai pelajar, apa tanggung jawab kita sebagai pelajar? Belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita kita tercapai. Misalnya kalau kita mempunyai cita-cita jadi tentara, jadi bidan, jadi guru, apakah bisa kita wujudkan cita-cita kita itu tanpa belajar? Tidak mungkin kan? Kita dulu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti cita-cita terlaksana, tercapai, tertuju kan Ibu? Ya kan? Jadi apalagi tugas tanggung jawab kita sebagai pelajar selain belajar? Misalnya ada bapak atau guru yang memberikan tugas apa? PR, pekerjaan berubah. Kerjakan. Kalau ada perintah dari ibu guru membuat PR, kerjakan di rumah, itu adalah tanggung jawabmu kepada guru mengerjakannya kan. Apalagi contohnya? Piket. Kalau piket biasanya ada itu jadwalnya dibuat bapak atau ibu guru kan? Ada kan? Jadi piket datang lebih awal ke sekolah kalau kita hari ini piket. Semangat, bersemangat. Fokus lagi, fokus. Semangat. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya lanjut. Yang ketiga, yaitu mengenai Al-Quddus. Al-Quddus artinya Maha Suci. Allah suci dari segala kekurangan dan sifat-sifat seperti makhluk. Allah itu adalah makhluk yang paling sempurna. Tidak ada yang bisa tadi menandingi Allah. Kita
manusia adalah makhluk yang serba kekurangan. Nah, untuk meneladani Al-Quddus yaitu misalnya membersihkan pekarangan rumah, membuang sampah pada tempatnya. Contohnya apa lagi? Mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, apa lagi? Memangkas rambut, apa lagi nak? Menggunting kuku. Kalau kita makan, jangan termakan kotoran yang ada di kuku untuk menjaga kebersihan juga kan, ataupun kesehatan. Jadi kebersihan ini tidak hanya kebersihan diri, juga kebersihan hati. Bagaimana menjaga kebersihan hati? Jangan iri melihat teman kita misalnya ada tadi tas baru, ada sepatu baru, ada sifat iri dalam hatimu. Jadi marilah kita jadikan sekolah itu adalah tempat yang ternyaman, tempat yang terindah untuk menimba ilmu. Udah, lanjut. Dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Bagaimana caranya orang yang bisa dipercaya? Apabila dipercaya, kita jangan berkhianat. Misalnya ada yang menyampaikan amanah, misalnya tolong dulu kasihkan ini sama bapak ini, misalnya kita laksanakan, jangan kau simpan di rumah. Untuk hari ini ada yang kurang jelas mengenai pelajaran kita hari ini, yaitu Asmaul Husna. Ada 5 tadi, masih ingat? Al-Malik artinya apa? Maharaja. Yang kedua nak? Kuat. Apa lagi? Dan udah. Biar ibu tahu apakah pelajaran hari ini bisa kita terima dengan baik, ibu akan memberikan tugas LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kelompok masing-masing. Kelompok yang pertama, ibu buat kelompok Al-Malik ini. Ini apanya ya? Berarti ini tanda kelompokmu Al-Malik ya. Yang kelompok kedua, ibu namai dengan kelompok Al-Aziz. Ini nak. Ini ya, pokoknya nanti kalau ada tugas berarti ini kami dari perwakilan dari kelompok Al-Aziz. Itu nama kelompoknya ya. Yang ketiga, nama kelompoknya ibu buat Al-Quddus. Yang keempat, Assalam. Ini ya nak. Tolong dikerjakan tugas kelompoknya. Ibu akan bagikan ya. Ini. Tinggal ya, ngerti ya. Ini nak. Ini dikerjakan ya. Ini. Udah ngerti tadi kan yang ibu bilang itu. Ini jawabannya, pindahkan ya. Ini diisi ya nak, isi berkelompok, kerja kelompok. Satu ini pindahkan. Ini. Udah ngerti. Sampai 3 lembar itu ya LKPD-nya. Udah. Ini sambil berembuk. Iya, misalkan.
Yang kurang paham tolong tanyakan sama ibu yang kurang jelas ya. Jangan diam saja ya. Boleh ditanya kurang jelas. Harap kamera. Ini anak ya. Ini. Sini nanti nama kelompok ini nak. Berarti ini nama kelompokmu ya. Sesuai yang udah ada di atas meja nama kelompoknya, jangan nama orangnya. Nama kelompokmu nanti di sini berarti itu yang ibu bagikan ini. Sini nama kelompoknya. Nama kelompok berarti nama Al-Aziz ya. Jangan nama perorangan. Diskusikan sama temannya. Melaksanakan sholat 5 waktu. Ini terbaca. Gak apa-apa, berdiri pun ditengok apanya hasil kawan, gak apa-apa, biar kelihatan diskusi kan. Nah gitulah nak, gak apa-apa. Kuat. Sejahtera, al-mu'min artinya memberi keamanan. Gambar ini menunjukkan, bilang gambar ini menunjukkan. Berdoa sebelum makan. Gambar kedua Menunjukkan menyiram bunga dan merawat tanaman. Gambar ketiga menunjukkan berdoa bersama. Gambar keempat menunjukkan memberi sedekah orang yang tidak mampu. Gambar yang kelima menunjukkan mengucapkan salam. Gambar yang keenam menunjukkan mengaji bersama, membaca Al-Quran. Ya, lembar ketiga nak, lembar ketiga. Baca, apa arti dan makna dari Asmaul Husna, nama Allah yang baik. Berapakah jumlah dari Asmaul Husna? 99. Bagaimana cara berakhlak dalam Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari? Menjaga kebersihan dan menyayangi tanaman. Mengapa memahami dan meladani Asmaul Husna penting bagi umat Islam? Orang yang mengamalkan Asmaul Husna akan mendapat pahala. Apa nikmat dan keutamaan dari mengenali Asmaul Husna? Belajar bertanggung jawab, suka membantu. Terima kasih kepada kelompok Assalam. Silakan duduk ya nak ya. Terima kasih kelompok Asmaul Husna dan artinya Al-Malik, Maha Menajai, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Mulia, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Berakhlak dalam Asmaul Husna, berdoa sebelum makan dan makan bersama keluarga, menyiram bunga, berdoa sesudah sholat, memberi sedekah kepada fakir miskin, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, rajin membaca Al-Quran. Bela dan mulia Asmaul Husna. Apa arti dan makna dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik.
Berapa jumlah dari Asmaul Husna? 99. Bagaimana cara berakhlak dalam Asmaul Husna? Ya udah, keempat nanti kelompok 4. Dari berkali menjauhi perbuatan dosa, mengapa memahami dan meneladani Asmaul Husna penting bagi umat Islam, karena apabila kita dalam masalah sebut nama Allah dari 99 yang sesuai dengan masalah kita. Apa hikmah dan keutamaan dari meneladani Asmaul Husna? Menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga kebersihan, tidak sombong. Assalamualaikum. Bela dan mulia Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Emang bersendiri. Apa arti dan makna dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Berapa kajian dari Asmaul Husna? 99. Bagaimana cara berakhlak dalam Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari? Berkata jujur kepentingan. Mengapa memahami dan meneladani Asmaul Husna penting bagi umat Islam? Mengenalkannya kita jauh dari siksa neraka. Apa hikmah dan keutamaan dari meneladani Asmaul Husna? Menjauhi dari sifat sombong, membimbing manusia menuju akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak dulu. Kelompok yang terakhir, Al-Quddus. Maju nak, maju. Berapa jumlah dari Asmaul Husna? 99. Bagaimana cara berakhlak dalam Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari? Bersikap adil dalam mengambil keputusan, tidak mudah putus asa. Mengapa memahami dan meneladani Asmaul Husna penting bagi umat Islam? Menjaga makna dari Asmaul Husna agar tidak terhindar dari dosa. Apa hikmah dan keutamaan dari meneladani Asmaul Husna? Menjauhi perbuatan dosa, menahan diri dari amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Yang sudah Ibu dengar, dari 4 kelompok ini ada 2 yang paling baik presentasinya, yaitu kelompok Assalam dan kelompok yang kedua tadi Al-Aziz. Tepuk tangan dulu untuk 2 kelompok ini. Sama-sama bagus 4-empatnya, tapi yang paling bersemangat kelompok Assalam dan Al-Aziz. Semangat supaya ditingkatkan pada pelajaran berikutnya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, kita akan membacakan kesimpulannya ya. Ayo, boleh sama-sama, sama Ibu pun membacanya. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia. 5 diantaranya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, Assalam, dan Al-Mu'min. Kita diajak meneladani sifat-sifat tersebut dengan bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan damai, dan menjadi pribadi yang amanah. Sebelum Ibu tutup sudahi pelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu pada pelajaran hari ini? Apakah senang atau tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat diamalkan, diteladani sifat-sifat yang 5 ini. Udah, untuk pelajaran hari ini Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.